Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, berbicara mengenai muslimah dan tantangan akhir zaman. Muslimah adalah pondasi kejayaan umat. Muslimah yang akan melahirkan pejuang-pejuang Islam, melahirkan generasi bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Muslimah adalah ibu serta madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena itu kenapa muslimah dituntut untuk mempersiapkan ilmu, baik ilmu agama, ilmu kehidupan, dan lain-lainnya. Karena apa? Ketika terjadi penyimpangan, perbedaan, maka kita tidak keluar dari syariat Allah. Muslimah yang tangguh adalah muslimah yang selalu menjaga adab dan kehormatannya, menjaga tali persaudaraannya, menjaga ibadahnya serta ketaatannya kepada Allah. Menjadi muslimah di akhir zaman ini tidaklah mudah, karena banyaknya tantangan-tantangan yang harus dihadapinya. Dengan segala tantangan dan ujiannya, itulah yang menjadikan kita menjadi tangguh kalau kita bisa melewatinya. Karena itu ketika kita menjadi seorang ibu, maka kita harus menjaga betul-betul anak perempuan kita. Ketika seorang suami mampu membimbing istrinya, maka insya Allah akan terselamatkan. Islam memandang perempuan sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia. Dunia ini sangat indah dan akan semakin indah dengan adanya hiasan yang menghiasinya. Maksudnya apa hiasan yang menghiasinya? Rasulullah SAW mengabarkan bahwa keindahan dunia akan tampak pada wanita. Wanita yang bagaimana? Seorang muslimah yang bagaimana? Yang mampu menampakkan, yang mampu membuat dunia menjadi tampak, yaitu wanita yang ada di dunia ini apabila wanita sholihah. Maka dunia dikatakan indah dengan keberadaannya. Semakin banyak wanita sholihah, maka semakin indah dunia ini. Masya Allah, begitulah Islam memandang kaum perempuan. Muslimah zaman sekarang, muslimah akhir zaman harus menyadari bahwa tantangan yang seharusnya dilakukan adalah lebih utama mengedepankan kehormatan dirinya, sehingga menjadikan kualitas dirinya yang baik, menjadikan kualitas dirinya berpola hidup baik, bukan berpola hidup bebas, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai muslimah, sebagai perempuan. Dulu pada saat Rasulullah SAW zaman itu, pada zaman Rasul, kesuksesan dan kejayaan umat Islam pun tidak terlepas dari perempuan, di mana perempuan diberikan hak-hak yang sama dalam pemikiran dan perannya. Istri-istri Rasulullah pun ikut andil, ikut serta dalam perjuangan dakwah Rasulullah, hingga rela mengorbankan semua harta, tenaga, dan pemikirannya. Namun apakah sama dengan zaman sekarang? Yang mana zaman sekarang kaum perempuan lebih mengutamakan gengsinya, mengutamakan penampilan, fashion, karir, popularitasnya, jabatannya, dan lain-lain. Bahkan mengabaikan apa yang sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya dalam Islam telah diatur apa yang menjadi kewajiban bagi perempuan.
Dan seharusnya kita menjaga apa yang telah diberikan, telah disyariatkan. Muslimah yang baik itu yang mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membuat dirinya terjatuh ke jalan yang salah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya orang Islam adalah yang meninggalkan yang tidak, min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi, yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita harus mengetahui bahwa ada banyak tantangan bagi seorang muslimah. Apa itu tantangan bagi seorang muslimah? Selain dari kehidupan sehari-hari, kita juga harus menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita agar tidak terjerumus pada ghibah. Kemudian ada halal haramnya makanan yang harus kita perhatikan. Di mana sekarang lebih banyak kita disuguhkan oleh makanan-makanan luar yang belum tentu, yang belum terlihat, yang belum teruji halal atau haramnya. Kemudian ada fashion dan media sosial. Maksudnya apa? Tanpa disadari, kebiasaan yang sering kita lakukan adalah akan menyulitkan diri sendiri untuk merubahnya. Apalagi jika sudah mendarah daging. Terkadang tontonan menjadi tuntunan. Zaman ini seperti itu. Jika melihat fenomena saat ini, ada banyak perempuan yang ingin menjadikan dirinya lebih baik, lebih unggul, lebih teratas. Padahal dia belum tentu muslimah yang taat kepada Allah. Menjauhkan dirinya dari Allah untuk popularitas. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi sungguh sebaliknya, ada banyak pula perempuan yang jelas ingin meningkatkan keimanannya dan memperbaiki dirinya. Seperti halnya masih menjaga makanan mana yang halal dan haram. Masih memperhatikan makanan mana yang halal untuk kita makan. Masih memperhatikan pakaian mana yang harus kita pakai. Perkara makanan halal dan haram merupakan suatu yang sangat penting kita lihat. Karena apa? Sebab salah satu tidak tergabulnya doa itu bisa jadi karena makanan yang haram yang sering kita makan. Makanan haram bukan hanya babi saja, bukan hanya anjing, tapi juga makanan itu kita hasilnya dari mana? Kita beli dari hasil apa? Riba kah? Atau hasil berdagang? Kredit kah yang ada unsur ribanya? Atau hasil kerja? Dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman sekarang memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Karena zaman sekarang zamannya banyak fitnah, apalagi pada perempuan. Kemudian fashion. Banyaknya wanita yang belum mengenakan jilbab. Bahkan mungkin dari orang tua kita sendiri, kerabat kita sendiri, saudara kita sendiri, dan orang-orang yang terdekat dari kita. Kalau kita perhatikan bahwa dalam surat Al-Ahzab kita mendapatkan surat indah yang berbunyi, yang isinya yaitu zalika adna yu'rafna. Hendaklah kamu mengulurkan. Allah mengatakan demikian, Allah memerintahkan demikian, agar kita mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Allah memerintahkan kita untuk mengulurkan jilbab kita ke bawah, ke seluruh tubuh. Yang mana, kata Allah, yang mana demikian itu dapat
memudahkan kita untuk dikenal dan juga tidak diganggu oleh laki-laki ajnabi. Berbicara mengenai ayat ini, dulu pada zaman Rasulullah SAW, istri Rasulullah ketika ingin keluar rumah sempat diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka ini hanya mengganggu hamba sahaya saja. Dari situlah maka Allah memerintahkan orang-orang muslimah dan juga istri-istri Rasul untuk mengulurkan jilbabnya agar mereka terlihat berbeda, agar mudah dikenal. Kemudian tantangan yang paling berat lagi zaman sekarang yang susah banget untuk kita jauhi, yang kayaknya kita nggak bisa menghindarinya, yaitu adalah bagaimana kita untuk menjauhkan diri dari sosial media. Yang mana bahwa memang sosial media itu ada negatif dan positifnya. Semua orang pasti mempunyai sosial media. Semua orang pasti punya handphone. Mau Android ataupun tidak, pasti berkomunikasi jika jarak jauh melalui handphonenya. Tapi yang diwanti-wanti, yang dikhawatirkan, yang ingin disampaikan bahwa memanfaatkan sosial media itu penting. Sebaik mungkin kita memakainya untuk hal-hal yang baik. Sebab apa? Ketika kita menulis tulisan di sosial media juga melambangkan akhlak serta kepribadian seorang muslimah. Sehingga kita sebagai muslimah sebaiknya memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat Allah. Maka kenapa tadi disebutkan bahwa di awal tadi dijelaskan kalau kita juga perlu menjaga lisan kita, karena itu menjadi tantangan muslimah. Kebanyakan muslimah itu berdosa karena mulutnya, karena kerajinan muslimah dalam menggibah. Apalagi dengan munculnya sosial media akhir-akhir ini, seolah membongkar aib saudara kita sendiri sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Padahal Islam mengecam keras perbuatan itu. Teman-teman muslimah yang dirahmati Allah, keburukan yang dibicarakan atas orang lain benarnya adalah ghibah, salahnya adalah fitnah. Maka Islam mengecam keras fitnah dan ghibah. Bahkan perumpamaan orang yang senang membongkar aib orang lain adalah seperti ia memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Begitu kata Allah. Jadi begitu banyak tantangan-tantangan wanita di akhir zaman. Selain dari fashion, kemudian makanan, juga teknologi, maka kita juga harus senantiasa menjaga lisan kita, menjaga adab kita, berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita harus sopan. Begitupun berbicara dengan yang lebih muda harus mengutamakan adab. Tadi kan sudah disebutkan bahwa muslimah diperlukan, bahkan harus wajib untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu duniawi. Keduanya harus seimbang, bukan hanya ilmu duniawinya saja maupun ilmu agamanya saja. Karena keduanya kita perlu untuk mendidik anak kita dari segi duniawi dan juga ukhrawi. Ketika kita mendidik anak kita hanya duniawi saja, maka tidak mendapatkan akhiratnya.
Begitu kata hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bil ilmi. Fa'alaiha bil ilmi. Maka harus dengan ilmu. Begitu pentingnya menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu untuk muslimin dan muslimat. Semuanya wajib menuntut ilmu. Karena ilmu itu penting. Tapi adab lebih utama daripada ilmu. Karena banyak orang yang beradab, tapi banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Maka dari itu, sebagai muslimah di akhir zaman, kita harus pandai-pandai juga untuk bergaul. Lingkungan itu perlu. Karena as-sahibun sahib, teman itu mempengaruhi. Lingkungan, teman, komunitas itu perlu. Ketika kita sudah berhijrah, kita sudah meninggalkan hal-hal masa lalu yang buruk, kemudian bertaubat kepada Allah, maka tugas kita adalah memperbaiki diri, mencari teman-teman yang mengingatkan surga. Hidup ini hanya sementara. Di akhir zaman ini banyaknya wanita-wanita yang terpeleset. Tidak ada jaminan bagi saya, kamu, maupun kita. Tidak ada jaminan. Maka mencari teman yang sehidup dan sesurga itu perlu. Karena kita semua tidak punya jaminan. Kita nggak bisa menilai raport. Jangankan menilai raport teman-teman kita, menilai raport sendiri kita pun kita nggak punya. Hanya Allah yang memiliki raport kita. Jadi harus pandai-pandai mencari teman. Banyaknya fitnah, banyaknya juga lingkungan-lingkungan yang tidak mengikuti syariat Allah. Sehingga ketika kita mempunyai teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kita surga, insya Allah kita akan terselamatkan. Gimana gak bisa selamat gitu kan ya? Karena teman-teman kita senantiasa ingat sama Allah, maka kita akan kecipratan insya Allah. Tapi yang perlu diingat bahwa temanmu juga punya masa lalu. Kita pun punya masa lalu. Jadi jangan saling menjudge. Karena biasanya dengan munculnya sosial media di era zaman sekarang ini, seolah-olah masa lalu itu menjadi menjadi bulian. Bisa jadi menjadi bulian maupun ungkitan. Jadi pandai-pandailah mencari teman. Pandai-pandailah menjaga makanan kita. Pandai-pandailah mencari pekerjaan. Pekerjaan yang halal. Karena tidak sedikit muslimah yang meninggalkan perannya untuk mendidik anaknya atau menyenangkan suaminya, tapi malah mementingkan karirnya. Pun tidak sedikit wanita yang berkarir meninggalkan agamanya, meninggalkan jilbabnya karena maraknya fashion yang sedang hits. Pun tidak sedikit meninggalkan akidahnya karena munculnya penyanyi-penyanyi ganteng dari luar sehingga menggadaikan akidahnya. Saking cintanya dengan tontonannya sehingga menjadi tuntunan. Karena biasanya tontonan menjadi tuntunan, itu yang dikhawatirkan. Nggak pernah melarang untuk menyukai apapun. Tapi kebanyakan dari kaum wanita ini malah yang justru menggebu-gebu untuk mencintai opa-opa. Itu juga termasuk tantangan akhir zaman. Kita mau milih jalan yang mana? Mau terus-menerus mengikutinya yang padahal belum tentu bisa membawa kita ke surga, atau malah mau meninggalkannya yang insya Allah kita akan selamat. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Setuju atau tidak bahwa mudaratnya
ketika para penggemar berat K-pop ini membuat dirinya menjadi lalai, terutama dalam ibadahnya kepada Allah, sholat 5 waktunya, menjadi lalai pikirannya serta zikirnya, lupa sama Allah, terbayang-bayang, terngiang-ngiang lagu-lagunya, sampai-sampai bela-belain untuk menyerahkan semua gajinya membeli tiket konsernya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jaga baik-baik kehormatanmu, jaga baik-baik dirimu. Hargailah dirimu wahai muslimah, bahwa sesungguhnya engkau adalah perhiasan, engkau sangat bermanfaat, engkau sangat dihargai, engkau sangat ditinggikan derajatnya. Jadi jaga juga baik-baik masa mudamu, jaga baik-baik lingkunganmu, jaga baik-baik pergaulanmu. Dalam syair Imam Abu Atahiyah ditegaskan bahwa inna syababa wal faragha wal jidata mafsadah lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, kekosongan, harta benda yang melimpah dapat merusak kepribadian manusia dengan berbagai kerusakan. Jadi jangan sia-siakan waktu mudamu yang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mana seharusnya bisa kita lakukan untuk berbanyak beribadah dan beramal soleh. Beribadah dan beramal soleh akan membuahkan hasil yang manis di akhirat nanti, insya Allah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.